Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih sayang yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani berbuat lebih.
Yesus mengingatkan murid-muridnya agar bijaksana dalam bertindak. Yang mesti ada dalam pikiran pewarta ialah bagaimana mengusahakan agar pewartaan Injil bisa berhasil. Artinya, meskipun tantangan akan selalu dihadapi dalam misi pewartaan, semangat dan sikap baik dalam pewartaan tidak boleh surut ataupun kabur. Sikap kasar misalnya, tidak boleh dibalas dengan tingkah laku kasar pula, sebab justru hanya akan menggagalkan pewartaan itu sendiri. Yesus memberikan beberapa contoh. Bila ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menghendaki agar sikap dan tindakan pewarta lebih unggul dari kebanyakan orang. Sikap dan tindakan penuh belas kasih akan memengaruhi orang yang berlaku kasar untuk mengevaluasi diri, mengoreksi diri dan bertobat. Pesan Yesus ini diingat oleh Paulus di dalam setiap pelayanannya. Karena itu Paulus memesan teman-temannya supaya tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah yang sudah diterima. Berlakulah sebagai pelayan Allah yang bisa menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan dan kesukaran dalam kemurnian hati, pengetahuan dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih sayang yang tidak munafik. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena pewarta yang bermental demikianlah yang akan diberkati oleh Allah. Apa yang bisa kita ambil sebagai pegangan di dalam hidup? Pertama, kita hendaknya terbuka untuk melayani. Ada beragam situasi dan kondisi yang memengaruhi setiap pelayanan. Di satu pihak, ada hal-hal yang mendukung keberhasilan suatu pelayanan, tetapi di lain pihak, ada juga hal-hal yang menantang dan juga menghambatnya. Kita diingatkan untuk tidak terjebak dengan situasi, tetapi berpikir dan bertindak bijaksana dan kreatif agar pewartaan bisa efektif atau berdaya guna. Kedua, menata hidup batin kita. Kemampuan untuk melakukan terobosan baru sangat tergantung juga dari hidup batin kita. Hiduplah dekat dengan Tuhan selalu. Semoga demikian. Amin.